kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya mewakili pelayan-pelayan Tuhan tempat ini mengucapkan selamat hari Natal. Damai sejahtera dan sukacita Allah memenuhi hati saudara dan saya, memenuhi hati kita semua. Kita percaya dengan penuh kerendahan hati, Yesus yang pemilik surga, dia mau turun mengosongkan dirinya dalam rupa seorang hamba, bahkan sebagai manusia. Betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita, dan patut siang ini kita mengucap syukur atas semua kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang terus mempercayakan kami bersama untuk melayani Tuhan, membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sambil menunggu, tanpa menunggu waktu, kita mengundang semua bangkit berdiri. Kita menyembah kepada Tuhan seperti orang Majus, memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Demikianlah kita siang hari ini. Kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita memuja Dia, mengagungkan, memuji, menyembah Dia, karena Dia juru selamat kita yang hidup. Puji Tuhan. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih Tuhan, betapa besar
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat dan syukur, kemuliaan bagimu Bapa. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Satu bukti yang nyata pada siang hari ini Tuhan, Engkau lahir buat kami. Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah menolong kami semua. Satu bukti yang nyata pada siang hari ini, kami bisa beribadah kepadamu. Segala puji hormat hanya kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami berdoa pada siang hari ini Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami merasakan sukacita, karena Engkau sudah lahir buat menyelamatkan kami. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu, baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan musik, baik pelayanan kolektan, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, apa yang sebentar ditabur menjadi berkat dan bagian kami pada hari Natal ini, hari kelahiran-Mu. Engkau tetap lahir di dalam kehidupan dan hati kami semua, baik di dalam pribadi, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah usaha kami semua. Kami tahu Engkau menjadi juru mudi kami, Engkau menjadi pedoman buat kami, Engkau yang menjadi penolong buat kami di hari-hari yang sebentar kami akan lalui. Beberapa hari lagi Tuhan, menyongsong pada tahun yang baru. Kami sudah melewati waktu-waktu Tuhan yang Kau sudah berikan, baik dari Januari sampai berakhirnya Tuhan Desember, kurang lebih beberapa hari lagi. Tetapi kami yakin karena Engkau terlalu baik buat kami. Satu pujian bagi kami, karena Engkau yang terlalu baik buat kehidupan kami. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ke dalam tangan-Mu. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Hati, pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Menjadi jawaban yang besar buat kami. Kami akan menikmati akan kebesaran-Mu. Kami akan menikmati anugerah-Mu, kasih-Mu yang begitu besar pada siang hari ini. Ampuni setiap kelemahan kami, ampuni setiap dosa-dosa kami, ampuni setiap kehidupan kami Tuhan, supaya kami tetap dilayakkan oleh Engkau. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Pada siang hari ini
kita beribadah kepada Tuhan memperingati ya kelahiran Kristus. Kita tahu Tuhan, berkat Allah selalu melimpah ya, anugerah Allah selalu melimpah, kasih Allah selalu melimpah. Karena satu bukti yang nyata dari Januari sampai berakhirnya ya bulan Desember ini, tinggal beberapa hari lagi akan kita tinggalkan. Tapi satu keyakinan kita, pada hari yang baru yang akan kita temui nanti, akan kita jalani. Kalau kita bersama Yesus, kita bisa melakukan perkara yang besar. Asal kita tetap taat, takut, tunduk di dalam kebenaran firman Allah, supaya kita menjalani hidup itu, kita selalu ada di dalam Tuhan. Terpuji akan nama-Mu. Kita tahu dan kami ucapkan selamat Natal. Kiranya berkat Natal selalu melimpah buat kita semuanya yang hadir pada siang hari ini. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan pada Puji Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Natal, damai, sukacita Natal melimpah atas kehidupan kita semua. Dan siang hari ini, tanpa mengurangi waktu yang diberikan oleh Allah, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semua bangkit berdiri. Katakan kiri kanan, depan belakang. Katakan selamat hari Natal. Tuhan Yesus mengasihi kita. Berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Katakan haleluya. Mari kita bersama berhimpun menyembah Dia. Haleluya.
mujizat. Natal berbicara tentang kabar baik. Natal berbicara tentang sukacita. Dan Natal adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan untuk hidup saudara dan saya. Bersyukur dan bersyukur siang hari ini kita bisa diizinkan Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Amin. Kita mau terus datang kepada Tuhan memberikan pujian dan hormat kita. Angkat pujian baru kita, Gloria, dimulai dengan rayakan. Amin. Haleluya. Haleluya.
yang sanggup menyelamatkan hidup kita selain Yesus Kristus. Betapa bersyukurnya kita memiliki Allah yang mau hidup dan tinggal di dalam kita. Dia tidak pandang rupa saudara, dia tidak pandang berapa besar harta saudara yang miliki, namun dia pandang hati saudara yang menyembah kepada Dia. Firman Allah yang adalah Allah sendiri mau turun sebagai manusia karena kasih-Nya yang besar. Firman yang akan sebentar kita dengar benar-benar menunjukkan bahwa itu adalah suara Allah. Mari kita responi firman Allah dengan benar. Kita buka hati kita. Tuhan memberikan hati kita yang baru, yang diperbaharui hari lepas hari di dalam kuasa Roh Kudus. Yesus, Engkau juru selamatku. Mungkin saudara hadir pada hari ini benar-benar mengalami kepahitan. Mungkin saudara hadir hari ini mengalami kelemahan, sakit penyakit, problema hidup, problema keluarga. Namun bersyukur kalau pagi hari ini kita mau datang ke Bethlehem, di mana ada roti yang hidup, yang sanggup memulihkan, yang sanggup dan mampu untuk hidup kita sampai kekekalan, karena Yesus mengasihi kita. Dapat pujian
telah hapuskan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih mengikat kami, mempersatukan kami. Siapa yang sudah diikat dan dipersatukan oleh kasih-Mu Tuhan, tidak ada satupun orang yang dapat menghancurkan atau mematahkan kasih-Mu itu. Karena kasih-Mu yang sejati itu Tuhan berlaku bagi kami semua Tuhan Yesus, bagi anak-anak-Mu Tuhan ya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih yang dapat kami perbuat untuk Tuhan selain memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Karena itu ibadah yang sejati bagi kami Tuhan. Kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Pakai hidup kami sebagai alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di hari Natal ini Tuhan, apapun yang telah dipersiapkan menjadi saluran berkat oleh pemberitaan firman. Apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan, biarlah hamba-Mu Tuhan berlindung di bawah balik saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapak. Kami mau duduk diam tenang mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, khususnya di hari spesial ini, yang terbaik untuk Tuhan. Sambil menunggu, kita mengangkat pujian dari pulau dan benua. Haleluya. Itu siapa itu? Oh, ini di terminal nah. Itu Calo namanya. Calo. Mari Bandung berangkat Sumedang berangkat. Jadi aku kita di Bapak kayak Calo. Ada orang masuk surga nanti apa yang masuk surga gitu. Karena Bapak Calo katanya. Dia ada orang naik mobil kan Bandung ke Sumedang, tapi dia orang penumpang pergi Calo tinggal. Jadi dia Bapak saya cuma takut kalau Bapak jadi Calo. Ada orang beribadah nanti bapaknya nak masuk surga, saudara-saudara ya. Puji Tuhan ya, seberapa banyak kita yang ada, tentunya kita sangat bersyukur. Di tahun 2021 saya dapat jumpa lagi dengan keluarga besar
senior saya ya. Dia paling jarang. Ada dalam keadaan sehat. Ibu yang diberkati. 11 Juni 51 karena Ibu Pinaria menikah dengan Katrin Monto, itu bapak dan mamaku itu. Bapak dia gitar yang berkati kakaknya, saya kan mulai berarti. Dan 13 April 52 ini Petrus Paul Christian Pinaria, itu nama bapak lahir. Pengenalan anak tuh Petrus masih menangis. Om Awi gitu ya, Katrin sekolah sih ngarang bapak menyium gitu. Paul ditambah lagi. Mame sampai artinya masih menangis nih bocah ini. Siapa lagi? Oh, sampai kakek tua itu Christian Rompis. Nah, Petrus Paul. Nah, cicing masih baru artinya diamlah. Itulah saya dibilang Petrus Paul Christian. Karena di akte lahir kan kalau panjang KRL kereta pasar Senen pasar Turi, jadi Petrus Pinaria. Orang Manado panggil Om Petu disingkat kasus. Saya diberi tema, saya sudah sampaikan tadi pagi. Terus di suratan kepada jemaat di Kolose dan penulisnya itu Rasul Paulus. Saudara kenal persis siapakah Rasul Paulus itu? Itu adalah tukang ini ayat umat Kristen Nasrani pada waktu itu. Dibawa surat untuk menghentikan orang pada beribadah. Tak pandang siapapun harus di stop, tidak dapat beribadah, bahkan dihabisi semua. Tetapi Allah kan tidak berdiam diri, dia tetap mengejar orang seperti itu. Nabi namanya dapat Paulus. Sebabnya sampai pun mata jadi rabun di penjara, dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Ada begitu berapa jumlah daripada suratan Rasul Paulus, dan mengingatkan kita ya pada tema kita Natal 2050 di atas kesemuanya. Ada nyanyian saudaraku, kasih itulah yang panjang sabar, kasih itulah penyayang, tak dengki, tak pengiri, tak sombong, tak pemarah. Kasih itulah. Dan iman, harap, kasih, dan lebih besar dari segalanya itu adalah kasih. Bukti nyata penyelamatan umat manusia karena Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia rela turun dari surga, bahkan diberikannya anak yang tunggal itu menjadi seperti hamba, seperti dalam kenyataan yang bawa acara. Dia mati dan dikuburkan. Kita boleh melihat pada waktu penyaliban. Bayangkan dalam penderitaan di kayu salib dari jam 9 hingga pukul 12. Petir samar menyambar sampai dia dapat berseru Eloi Eloi lama sabatani, kepadamu kuserahkan. Yusuf orang Arimatea dengan menyediakan pemakaman atau kubur itu diberikan tempat itu kepada Yesus. Dibelanjakannya lah kain kain panting, lalu dikenakannya dan dimasukkan ke dalam, ditutup rapat sehingga ibu-ibu yang datang membawa rempah-rempah pada saat pemakaman, malaikat berkata, dialah yang kamu cari. Saudara, Dia memberitakan itu kepada murid-murid. Yesus sudah. Seorang murid yang mau beranikan diri masuk ke dalam dijumpai sebagai kisah daripada penderitaan Yesus. Itu menceritakan tentang kelahiran Yesus. Siapakah yang dapat memberi teladan seperti di dalam Ayub pasal 29 ayat 25. Apabila aku singgah kepadanya,
Duduklah aku pada hulunya, bersemayamlah aku sebagai raja di antara pasukan, dan sebagai seorang penghibur tatkala mereka yang sedang berlutut. Itu Ayub dapat mengatakan, bicara tentang Yesus yang sanggup memberikan penghiburan bagi orang-orang yang dalam keadaan duka cita. Dia adalah seorang raja di atas segala raja. Dia adalah Allah yang bertakhta di tempat yang kudus, yaitu surga itu. Itu dia katakan itu sebagai perumpamaan, marilah semua datang kepadaku. Semua yang berlelah dan yang menanggung berat, dia datang kepada aku akan memberikan kelegaan. Sebab itu apabila kita datang dengan berbagai masalah persoalan yang berbeda, baik masalah finansial, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, bicarakanlah kepada siapa yang membentuk rumah tangga itu. Sebab itu di atas kesemuanya itu adalah kasih sebagai pengikat dan yang mempersatukan itu. Tidak ada yang lain yang sanggup memberi jalan keluar ketika kita dalam menghadapi masalah. Sekarang ambillah keputusan. Bila engkau masih tetap mengeraskan hati, saat ini ambillah keputusan memberi diri dan ikhlas. Syarat orang percaya diberkati, harus kamu berbakti kepada Tuhan Allahmu. Dia berkati roti makananmu dan air minumanmu. Memberikan susah dan segala penyakit akan dilakukan, dilakukan dan dilakukan. Ketika datang menghadapi masalah persoalan, siapa datang kepada kita? Dan datanglah pada Allah kasih adanya. Dalam masalah persoalan di atas semuanya ini adalah kasih. Karena kasih, dia rela tinggalkan mahligai daun dunia. Oleh keluar ketika Palestina dia memberitakan kabar tersebut agar orang-orang jangan tersesat, agar orang-orang jangan salah jalan. Dia sudah menyatakan sebagai identitasnya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepadaku tanpa melalui pribadi Yesus. Dia hadir bersama kita. Kita membuka hati kita bagaikan kalungan undang dan tempatkanlah dia bersemayam di atas kita. Mungkin Tuhan yang dapat kita andalkan, tetapi andalan kepada manusia sebagaimana dalam membuat Nabi Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan. Yang punya dalam hidup ini kasih Tuhan yang mengikat dan mempersatukan. Marilah kita mempergandingkan tangan, pikul bersama, saling mendoakan. Kita tahu tidak sedikit tantangan, hambatan yang sedang dan harus dihadapi oleh umat Tuhan. Tetapi di balik semua itu, 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami cuma biasa. Pada saat kamu dicobai, disitulah Tuhan memberikan jalan keluar. Waktu visit Indonesia dia, pendeta dari Jakarta, Susalan sebut. Dia pikir orang-orang di Manado, Wong Deso, nggak tahu bahasa Inggris. Defisit Indonesia dia. Artinya apa Om? Jangan buang sampah sembarangan. Orang Susala di Om. Menyambut 1991. Kita lebih memahami arti daripada ulangan. 1189 pasal. 30.861 ayat. Dalam satu hari, berapa kali kita buka Alkitab? Natal bawa, perpisahan tahun bawa karena mau besok. Tapi setelah itu taruh di tangan. Nanti gede bawa. Balik kemana teh? Biasa balik ameng. Kemana? Terus lagi pakai orang. Apa orang Kristen ya? Saya gurunya orang Kristen, pendeta. Nah, guru spiritual.
Ada kawanku di Manado di mobil dari Manado mau begini Borobudur. Ini Arianto Ciadian telepon aku. Tuang, kemana gerangan ini? Kita sudah di Manado cari-cari om di mana? Aku bilang aku mau ke Wineru. Di mana pula Wineru itu? Itu di Wineru itu adalah guru spiritual aku. Wah, mantap pula si Ujung kata. Kan biasa terdengarkan guru spiritual, orang itu tahan. Orang di sini kan sudah tahu guru spiritual. Kiai Haji ada punya guru. Sampai itu juga punya guru yang terbesar. Allah Bapa tempat yang kudus. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Tuhan. Tidak ada yang dapat memberi jaminan untuk memperoleh keselamatan. Dia sudah mengundang kita. Mari datang dengan beban masalah persoalan yang berbeda. Lewat kelahiran Yesus, Dia memberikan tema kita pada siang hari ini. Kasih. Mengikat. Ada ini Ucok, dia bilang Ucok kecil kan, Ucok dia bilang ini pendeta anak-anak pendeta orang Manado agak sombong juga. Kalau dia nyanyi jalan serta Yesus, jalan sertanya manis rasanya. Nyanyi pokoknya jalan Yesus senang. Ada rumah Bapa. Ini Ucok so stres. Bilang, nanti kau balas. Apa tuh kau? Iya, kita lah. Coba nyanyilah kau. Ucok dan Yesus, anak basudara. Wah, jadi lebih dekat itu Ucok dan Yesus karena anak bersaudara sepupuan. Mana bersaudara? Itulah kau Ucok. Haleluya. Jadi kita semua bersaudara. Telah dipersatukan, diikat dengan tali kasih kecintaan Yesus Kristus menjadi satu. Ini Bondowo dibilang presiden siapa? Untuk Soekarno. Yang bikin pesawat siapa? Sulawesi, B.J. Habibie. Mungkin stres dia ambil pisau dia. Tuhan Yesus orang apa? Orang Slavi. Ucok dan Yesus anak saudara. Jadi jangan kagok ya. Mau bersoit, mau sembili, mau silitonga, mau nenggolan si batuara. Bersaudara dengan Tuhan Yesus. Apalagi kita dengan si Matupang Kodapo, si Anturi, si Gurian. Bersaudara pula kita. Haleluya. Ini si Pinaria ini. Tambah sedikit gitu. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, biarlah kisah dan kasih Natal ini nyata, meluap di dalam hati kita, di dalam menyambut tahun yang baru. Mungkin pada peristiwa tahun-tahun kemarin kita masih berhitung-hitung, baru gerimis-gerimis, masuk enggak kayak orang kampung dulu ini oke, benghar miskin karenanya. Oke bunyi dihitung kaya miskin, kaya benghar. Itu masih ada di tempat saya. Tapi semua sesudah ditinggal, aku sudah beralih pelayanan. Jadi dengan bicara tentang kasih, sudah menikah, tidak ada yang dapat menceraikan kita. Nomor 8. Apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Keleparan. Kita mengatur kemarin dari angka 60, 80 sampai 100 ribu. Ada apa itu? Biasa makan pedis. Untung usaha itu kayak colok cabai satu, ada pedas-pedas. Di pastori saya katakan ini, mau bilang burung ada telinganya, mau bilang tikus ada sayap. Apakah itu? Codot.
iblis itu. Aku makan di dalam nama Yesus, kenyanglah. Makanya ditawarin sama Richard, oh selamat udah makan tikus dan burung. Bilang burung ada telinganya, mau bilang tikus ada sayapnya. Ingat apakah itu? Simbolis pula itu. Aku makan dia saudara-saudara, enak pula saudara. Ditambahin daun jeruk. Cuma saya bilang kantor, ini kalau cuma mau gaduh, gak sinan, nanti tambah merambah. Rempah, bawang. Ini bicara soal kerajaan surga, bukan yang seperti saya katakan tadi, bahwa kerajaan surga itu bukan soal makan dan minuman, tetapi di dalamnya ada bicara tentang kebenaran dan damai sejahtera. Siapakah yang memberi damai sejahtera itu? Dialah Yesus yang kita memperingatinya hari lahirnya Juru Selamat. Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, itu Yesus di kota. Sambutlah dia. Terima masukkan di dalam hati. Jadi boleh bertahta, jadi pemimpin dalam perjalanan hidup. Opa, pelayanan seopa. Nah, rajin-rajinlah kau berikan. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, studium pasti akan menghabiskan. Ini opak yang dia yakin. Dia opak bilang, iya memang opakmu banyak cengkeh, ayah. Tapi pada saat kau bikin skripsi, apa benar ya? Soalnya takut sekom benar. Lalu kau waktu itu ingat, dia menyatakan semua dia dapat menjalankan studi karena kasih yang berikan. Dia sehat karena kasih karunia yang diberikan Tuhan untuk dapat menikmatinya semua. Dia berhasil. Dia harus kembali untuk memuliakan. Sudahkah kita dalam hidup menjadi saluran berkat buat Tuhan? Pantekosta itu bicara tentang kasih. Haleluya saudaraku ya. Jemaat GPI Gereja 50 bicara tentang kasih. Hidup ini harus berbagi saudara. Dalam komunikasi sesama manusia. Kalau di sebelah tetangga ada sama. Kan menjadi kismin kita kalau kita berbagi. Justru Amsal 3 ayat 8 sudah katakan ada yang menyebar harta. Dia tambah, itu Amsal 11 ya. Menyebar harta yang menghemat secara luar biasa, namun hidupnya selalu kekurangan. Tapi itu kalau ada peti-peti di depan, lakukanlah demikian. Karena itulah bicara tentang harta yang terindah, yaitu mendengarkan firman, yang pelihara firman, dan yang melakukan. Bukan dari orang Islam. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang Ibu Gembala bilang, wah, masa minggu ke minggu itulah kau khotbah terus. Dia bilang sepanjang sebulan belum pernah itu jemaat melakukannya. Maka hendak bosan aku. Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Minggu berikut, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Jadilah kau bermanfaat dengan lingkungan, jadilah terang di tengah-tengah keluarga yang hidup dalam berdoa. Tiap minggu, pas bulan berikut, semua jemaat bukan jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Dia polokan sepenuhnya dia bilang, lebih baik aku telinga satu dengar-dengaran daripada kalian telinga dua tapi suka melapor. Dengan firman Tuhan konsolidasi intonasi jin pikir apa pula ini nasi intonasi ini dia tidur karena yang paling enak tidur di gereja tidak ada yang lain masuk surga begitu lewat di rumah persembahan dia pikir ini kereta langganan. Nah, orang Korea
Jadi marilah kita hargai Juru Selamat itu sebagai penebus. Dia adalah ahli di dalam menyelamatkan kita dari dosa. Kita sangat bersyukur karena Tuhan tidak pernah memilih dari suku mana, suku bangsa dan mana. Tuhan panggil kita, pergilah kamu dan jadi berkat. Dimanapun di dalam tugas aktivitas kita, bersaksilah tentang siapakah Yesus. Ingat di dalam Injil Lukas, Kleopas dan rekannya berjalan dari Yerusalem. Berapa jauh perjalanan, berapa mil perjalanan mereka, bercerita tentang siapa kegerangan guru yang sudah besar. Isa alaihissalam, Yesus datang dan mengambil dan bertanya, apalah yang kau ceritakan di dalam Yerusalem? Masa kau tidak tahu berita tentang di Yerusalem? Apakah engkau adalah orang asing yang tidak tahu kejadian apa Nabi kami ini yang sedang bersama? Mampirlah di Kleopas dan disambutlah dia, lalu diambillah roti dipecah-pecahkan dan diberikan kepada Kleopas ini. Setelah mereka makan, orang yang mereka undang masuk ke rumah, ternyata dialah Yesus yang hadir bersama. Bukankah di dalam Alkitab di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun bercakap-cakap? Orang yang mulutnya panjang 42 kilo luar biasa. Dari Cililitan sampai tol ujung Jakarta ngomong itu 42 kilo. Tuhan gak bosan mendengarnya. Coba kalau di dalam perjalanan dia bercerita ngomongin tentang Yesus Tuhan Yesus, ada berkat pula di situ. Lahir di nama Gotung. Sing, oh lahirnya sih nama Gotung itu wah itu susah. Masa anak di nama Liwan Bia. Butiau kayak gitu kan. Kamu. Yesus yang berhari ulang tahun, mana keluar? Berilah hati ini untuk menyembah Dia adalah Raja. Di dalam keluarga, di dalam pribadi, dalam studimu, dalam segala tugas aktivitas, andalkan Tuhan. Andalkan kepangkatan, kedudukan jabatan. Sakius orang yang lebih tinggi dari saya sedikit. Dia tidak peduli apapun jabatan sebagai kepala pencukai. Dia dengar berita tentang Yesus akan melewati kota ini. Dia lari. Bayangkan karena dia lari sampai di taman, di jiran di dia tahu Yesus melewati dia. Bahwa Yesus lewat. Paulus turun. Sakius turun. Karena itu Paulus turun. Sakius ketampai. Anak lebih mengerti sekarang jadi guru sekolah minggu harus minta hikmat dan so asik dia bilang Yesus lewat panggil, ayo Paulus turunlah, aku akan menumpang ke rumahmu. Guru susah nih ibu guru sekolah minggu. Paling dia rumah saudara anak-anakku itu sebenarnya disuruh turun Paulus karena serius tempat itu. Mampirlah. Siapakah? Si Sakius ini. Seandainya aku telah berbuat pelanggaran, aku akan mengembalikan bahkan 4 kali lipat jika aku sudah memperdaya harta orang. Karena sudah ada pemulihan dan terobosan baru karena Yesus sesungguhnya di hati kita. Yang menurut bersama berjalan sesuai firman. Apa yang kau andalkan?
oleh kamu pertama-tama. Marilyn Monroe tercantik di dunia loh. Semua campur-campur di muka, Marilyn Monroe lebih cantik. Dia meninggal. Lek, orang Jawa bilang lek. Mana kenapa? Harta dan kekayaan, Mas Perak, tidak sebanding dengan kasih Allah yang limpah ruah. Itulah Allah yang lebih berarti dan berharga di dalam hidup ini. Terima Yesus sebagai Tuhan satu-satunya. Bukan kiranya di penghujung tahun 2021 ini besok nyambut kamu berdoa keluar. Ayub saja sampai begitu. Apabila aku singgah kepadanya, duduklah aku seperti pada hulunya, bersemayamlah aku seperti raja di antara kesukaan, dan sebagai seorang penghibur di antara mereka yang berduka. Amin. Pribadi Yesus berdiam bersemayam. Mungkin di dalam bukan istri yang lebih dominan toh. Tapi kita dengan kasih mengikat, mempersatukan. Ada yang menumpang daripada Brandin. Allah itu kasih yang sudah mempersatukan, mengikat kita di dalam pernikahan ini. Ini benar sekali. Ingat lagu Emi itu. Mungkin Tuhan sudah bosan. Wah. Ini bukan ujian, ini Tuhan. Wah. Itu Pak Ustaz dia tiru-tiru penyanyi Emi Tiara. Ini bukan buku, ini cambuk kecil. Wah. Kita sadar apa yang sedang terjadi. Itu akibat daripada orang yang menolak. Tapi marilah kita jemaat Tuhan dalam doa dan dalam berdoa ambil tema di atas semua, kesemuanya itu. Dia sudah nyatakan lewat penyalipan pada 1900 tahun di atas itu. Sudah rela membankan ini demi untuk menyelamatkan Petrus dan Maria dari lumpur digulungkan tangan. Dalam kekuatan Nabi Yesaya 59, tangannya itu tidak kurang panjang untuk menolong umat. Pendengarannya pun tidak kurang tajam untuk mendengar jemaat Kiri 50 berdoa. Tetapi yang merupakan pemisah adalah Depok Desa. Jika dia memalingkan wajahnya, dia menyembunyikan wajahnya terhadap. Tapi itu berbalik. Dengan lagu berbaliklah. Jangan sampai terhadap. Sadar, Tuhan kan Maha Kasih, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Malaikat datang pada keluarga. Keluarlah dari sudutnya, mati cepat. Ke gunung terus, jangan berhenti, apalagi tengok ke belakang. Makanya tuh kalau yang panjang itu jemaah kurang tengok belakang, karena jamnya di belakang. Nanti menjep tulis di situ. Ingat istri Lot. Suka tengok belakang jadi. Begitu ya di sini. Saya sampaikan istilah orang Nabi bilang makan masih suka coklat, masih suka makan. Tapi kita kembali di dalam ayat ini. Allah adalah kasih. Dia datang menjumpai kita yang berdosa, dan di atas semuanya itu ialah kenakanlah kasih. Allah adalah kasih.
percobaan, masalah persoalan yang sedang kita hadapi, perlu ngecek nama terhadap tunggal poin itu percobaan, masalah. Jangan ditekan kalau kita angkat tangan Tuhan turun. Aku pikir kita sanggup untuk melakukan mengatasi masalah, tetapi ternyata ketika angkat tangan, stop. Dia ada di tempat yang rela dan memerlukan untuk menolong saudara dan saudara keluar dari masalah. Sebab itu Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus Kristus, segeralah, sebab Tuhan itu setia mendengar setiap doa, setia Dia menjawab semua doa-doa kita. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar Dia yang perlu berdoa. Berdoalah, berdoa terus berdoa. Marta ngiang kepada Gusti Allah. Berdoa. Banyak berdoa, banyak. Sedikit berdoa, Tuhan berikan kita berkatnya sedikit. Omong tak berdoa, apalagi orang-orang mimpi. Berdoa berbicara. Itu pada kesempatan siang hari ini, kita juga bangun. Telepon sama rekan. Every tanggal 11 naik ke puncak. Ngapain Om? Natal. Wih, kau tanya kok mau? Nggak mau. Aku belum bisa. Dari keroncong kau pegang samping, sampai di puncak kau pegang Alkitab, pulang kau pegang amplop. Wih, nggak menolak ini. Kalau bicara amplop tuh, lagi suka beli tanganku atau tuh mesin dia balik. Oh, itu bertitik buat cucu. Terima kasih kirim. Berkat Tuhan itu kita hidup diberkati, kita hidup sehat, itu kemurahan Tuhan. Mazmur 19 katakan, apa yang dapat kubalas? Apa yang kita dapat balas? Akan segala kebaikan. Dia sudah rela mati di kayu salib ini untuk menebus dosa dan pelanggaran kita yang begitu banyak. Kau yang cari bintangkan di dalam rumput tanah. Cari kita di mana sekarang? Dia dari surga turun mau cari itu Petrus bin Aria. Jangan sampai dia masuk dalam kehukuman. Dia itu begitu mengasihi saudara. Karena kalau saya kita untuk berkata kepada istri kepada suami, maka itu biar jadi tembang. Sayangilah Tuhan yang sudah mengikat kita. Mengikat juga khusus untuk usaha. Pak Roro sekarang Mbak Ibu Gembala 93 tahun masih melayani, umur panjang sehat selalu. 27 April 2005 ini tidak lagi 2005. Menikah lagi di Bali. Wih, dia memang GNP dia aja boleh menikah di Bali. Petrus bin Aria pun juga menikah di Bali. Nah, 10 Januari 2000, 16 Mei, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata dengan saya, cinta sampai di situ. Mereka sudah berdua dalam membantu seperti Tuhan musuh bekerja bersama untuk menunjukkan Tuhan. Tilik sampai detik ini saya ada sebagaimana ada, bukan karena kuat gagah sekali sampai tenang, melainkan dengan kekuatan Allah yang memampukan berikan kalian semua. Tidak saya bertahan dalam perjalanan, bukan mau hitung rupiah yang begitu banyak waktu itu, tetapi luar biasa dasar engkau kasih-Mu yang melimpah. Saya ada dan masih tetap di dalam benak pelayanan kami. Saya mengucap syukur berkat dukungan doa senior, maka kami ada di posisi bangsa. Ingat, Oktober
banyak, 400 itu mahal. Saya berdoa, kau gitu, Senyor, kenapa? Aku nggak lihat, tapi Tuhan lihat aku sedang bersujud menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Untuk memulai efek 3750 sampai sekali Yesus tetap Yesus. Sangat tadi salib ditinggikan rumah Tuhan. Akhirnya itu juga dibangun gereja sekarang jadi Indomaret. Orang yang serius. Tapi itu lagi ketika mau mengikut Tuhan, melakukan firman harus dengan sungguh hati, bukan karena sebab dengan paksaan, dengan terpaksa dan mengerjakan suatu pekerjaan. Janganlah dengan persungutan. Harus betapa kita mengasihi Tuhan lebih dari apa yang kita kasih di muka bumi. Sebab Allah begitu mengasihi saudara. Dia cinta saudara terus. Itu Raja Daud kata, betapa hatiku bersuka cita apabila ada orang mengajak aku. Into the house of the Lord. Di dalam rumah Tuhan bercakap, berkomunikasi dua orang. Dan ini memakai Om itu mungkin menado. Terus ada Om itu ada sponsor. Bilang kalau mau kenalin sama kau itu, namanya Pak John. Wih, John. Tapi John Pardede bukan John lain ini. Hebat dia, pengusaha luar biasa, berhasil, sukses yang buat kita maju. Minta nomor telepon lagi 333. Apa ini? Yeremia 33 ayat 3 berseruan maka akan kasih tahu hal-hal yang dia bilang. Lalu kita komunikasi serius, kompetitif, fokusin. Anda berdoa. Yeremia 33. Apapun masalah sampaikan ke Tuhan. Oleh kami katakan, Tuhan, inilah kebutuhan pertolongan di dalam rumah tangga, dalam segala hal ini. Tuhan tahu isi hati. Kita sangat membutuhkan. Di atas semuanya itu, saudara yang memiliki kasih, kasih dan kasih. Allah itu adalah kasih. Dan kasih yang besar dari keputusan pada saat ini dan mengucap syukur. Sebentar lagi akan meninggalkan tahun yang lama ini. Kaki tahun 2020. Mari kita bangkit semangat untuk melayani Tuhan, menangkan jiwa, hormat. Tuhan yang berkati seberapa banyak kita yang ada, dan kita ya, bisa daripada kata kasih. Kita nyanyi terus satu Korintus 13 ya. Kasih Tuhan benar. Kasih, kasih,
mengalir limpah dalam kehidupan kami pribadi, dalam setiap rumah tangga, keluarga, bahkan dalam pelayanan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, materaikanlah seluruh firman Tuhan di dalam setiap tanah hati kami. Di mana di dalam firman Tuhan, apabila benih yang tertabur di tanah yang baik, maka dia akan bertumbuh 30 kali lipat, 60 dan 100 kali lipat kali ganda. Demikian jemaat Gereja 50 bersyukur, terima kasih firman Tuhan datang di tengah-tengah kami pada saat kami memperingati Christmas 2021. Tuhan tolong para panitia sedang berusaha demi terlaksananya Natal pada hari ini, dan juga Ibu Gembala sekeluarga, majelis gereja, dan semua penopang-penopang dalam pekerjaan Tuhan. Pada hari ini bersyukur, terima kasih berjalan sebagaimana apa yang direncanakan panitia, dan Tuhan berkenan. Terpujilah nama-Mu, baik juga WL, Mandu LCD yang main musik, singer, semua sudah Tuhan berkati. Pakailah kekasih-kekasih kami lebih hari, lebih heran lagi daripada waktu-waktu yang lalu, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Setiap masalah persoalan yang sedang kami gumuli di tahun 2021, kami yakin kami akan tinggalkan tahun lama, masuk di tahun yang baru dengan kelepasan, dengan kemenangan yang dari Tuhan. Ada pemulihan di dalam rumah tangga kami, sebab kasih karunia Tuhan melimpah mengalir dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Inilah di doa dan permohonan kami, sudah syukurkan semuanya di dalam satu nama yang indah dan ajaib. Itu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan, Juru Selamat, kekasih jiwa, penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman yang luar biasa. Pesan Natal kita untuk tahun 2021, kasih yang terbesar yang mengikat dan mempersatukan serta menyempurnakan seluruh kehidupan kita. Dan kita percaya bukan hanya kasih seperti kasih dalam keluarga, kasih dalam berjemaah, terlebih kasih kepada Tuhan yang kita lakukan karena Allah adalah kasih. Puji Tuhan. Kita mau memberikan persembahan yang kedua sebelum kita masuk dalam sesi acara malam kudus. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan sambil menunggu mengangkat pujian, nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Amen. Glory, glory bagi Sang Raja.
Kudus sambil menunggu pujian dilantunkan. Kita mempersiapkan balungan hati kita. Agar kita merasakan benar-benar Natal ini, Natal berkasih. The stars are bright
percaya bahwa hari ini Tuhan hadir di tengah kita. Dan kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Kita mau persembahkan korban pujian kita kepada Tuhan. Angkat pujian dari hatimu yang tulus. Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, yang telah membawa kami padamu. Di kandang Betlehem jadi Tuhan langit dan dunia. Anak kasihan, anak kudus. Anak kasihan, anakku yang cinta kami terus. Bagiku hilanglah hormatmu. Amat hina. Ajarlah malam diam, malam kudus. Malam diam, damai telah datang terus. Di dunia yang hilang dalam gelap. Perjanjian Allah. Amin. Amin, pujilah. Silakan duduk. Saudara merasakan sukacita kita, amin. Saudara merasakan pembaharuan hati, amin. Puji Tuhan, Yesus lahir dan berkarya dalam hidup kita. Tetap setia,
tetap kasih di atas segalanya. Puji Tuhan. Mari untuk menyambut tahun yang baru dengan penuh harapan baru, kemuliaan yang lebih lagi dinyatakan oleh Allah, membuat kita tetap terus datang dan datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Di hari Minggu di tanggal 2 Januari juga akan diadakan acara kasih ya, tukar kado. Biayanya per keluarga Rp100.000. Mari kita mengambil bagian untuk meramaikan acara. Kita percaya di tengah-tengah persatuan kita dalam kasih ada kekuatan yang selalu baru, ada pengharapan, ada penghiburan yang Tuhan kerjakan karena kita bersatu dalam kasih Tuhan ya. Puji Tuhan. Yang dikoordinir oleh kami semua pelayan-pelayan Tuhan. Berterima kasih. Terakhir berterima kasih kepada Bapak Pendeta Petrus Minaria yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pesan Natal kita di tahun 2021. Kiranya Tuhan memberkati segenap pelayanan beliau. Nama Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa datang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita. Ada pemberian tanda kasih untuk Bapak Pendeta Petrus Minaria yang sudah melayani kami dari Gembala Sidang KPDI Gereja 50 dan wakil dari Koordinator Natal dan Jemaat Gereja 50. Ya, kami persilahkan untuk Bapak Pendeta Petrus Minaria untuk berdiri dan akan diberikan oleh Ibu Gembala, kita. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kami jemaat Gereja 50 ya, dimana beliau sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Tuhan Yesus sudah memimpin ibadah kita dari awal pertengahan sampai akhirnya, dan biarlah nama Tuhan Yesus saja dipuji dan dipermuliakan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri, kita menutup ibadah kita sebagai ungkapan syukur kita akan pujian ya, kemuliaan bagi Tuhan. Nanti mohon maaf semua jemaat tidak boleh pulang dulu, tapi kita akan adakan sesi foto bersama seluruh jemaat untuk ibadah yang kedua. Puji Tuhan. Kemuliaan
Yesus kami berdoa buat anak-anak didik kami ketika mereka sedang mengikuti pendidikan sekolah jarak jauh. Beri hikmat atau budi kebenaran sehingga mereka tidak mengalami kesulitan saat mereka sedang menuntut ilmu. Baik mereka yang sedang dalam perkuliahan, Tuhan tolong ajarlah anak-anak kami ini jadi anak-anak yang manis, dengar-dengaran baik kepada guru-guru, pada orang tua, ibu bapa, istimewa dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, di akhir acara ibadah, sekali lagi kami menguji Engkau dengan kerendahan hati, sering naikkan syukur pujian kami bilang terima kasih. Tuhan juga sudah memimpin jalan kebaktian kami, ibadah perayaan Natal GPD Gereja 50 Netland ini Tuhan sudah berjalan dengan lancar, dengan baik karena pertolongan Tuhan yang Maha Besar. Dari ibadah sesi pertama, ibadah sesi kedua, Tuhan berkatilah mereka hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian, baik WL, singers, pemain musik, pemandu LCD, menjalankan persembahan, ambil bagian apapun, pihak kami sudah menyampaikan isi hati Tuhan, kabar baik. Tuhan pakailah kami senantiasa, lebih hari lebih heran, penuhkan kami dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus, urapan yang dari Tuhan, karena luar biasa pemakaian-Mu atas hamba-hamba-Mu. Berkati pelayanan pekerjaan Tuhan di Gereja 50, dan juga Ibu Lince Tuhan Perkemanan sebagai gembala jemaat Tuhan, beri kekuatan, kemampuan lewat pelayanan beliau. Tuhan selalu beri sehat dan kuat sehingga Tuhan pelayanan bertambah jumlah bilangan orang-orang yang diselamatkan. Setiap kami yang sudah hadir, kami yakin percaya sudah menghadirkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Engkau adalah jawaban yang pasti ketika kami menghadapi masalah persoalan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Lewat ibadah yang diberkati Tuhan, pulang kami dengan jawaban yang pasti karena Tuhan Yesus adalah jawaban. Terpujilah Engkau Bapa. Kami yakin dalam kegiatan demi kegiatan yang sudah disampaikan lewat pengumuman Tuhan, Engkau tolong biar Engkau Allah mendahului kebaktian besok sampai pada perpisahan tahun maupun pada menjelang tahun yang baru diadakan perjamuan Tuhan yang kami akan memperingati kematian hingga kedatangan Tuhan kali yang kedua. Benar disanggupkan, dimampukan kami di dalam kami melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih berkatilah si dan jemaat-Mu yang sudah memberikan korban persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dengan sukacita dan kerelaan hati. Mereka sudah persembahkan Tuhan Allah dari tempat yang tinggi. Perhatikan senantiasa, mengamat-amati setiap apa yang mereka persembahkan. Tuhan berjanji dan membalas berkat yang berlimpah, berkat jasmani, berkat rohani. Dalam setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian di bidang apapun yang dikerjakan anak-anak Tuhan, Tuhanlah yang buat berhasil, karena Tuhan adakan perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tahu beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebagai warga yang baik, kami selalu berdoa buat Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahkan seluruh menteri-menteri yang dipercayakan Tuhan. Engkau berkati mereka di taufik dan hidayah Tuhan mereka dalam menjalankan tugas pemerintah di pusat, sampai gubernur yang mengapelai provinsi Tuhan, Kang Emil dan pembantunya Tuhan tolong, seluruh pejabat teras yang ada di Pemda tingkat 1 provinsi Jawa Barat, sampai pada Kota Madia yang ada di Bekasi, wali atau bupati kepala daerah Tuhan tolong, dan juga pembina Kristen yang ada di Kota Madia dan Kabupaten Bekasi, supaya dapat menjembatani antara gereja dan pemerintah sehingga kami boleh leluasa bebas dalam melakukan ibadah dengan mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih sampai kepada Bapak yang Kecamatan Cibitu, kemudian sektor kepolisian dan rayon militer, dan sampai pada pemerintahan kelurahan. So, kami mau hidup berdampingan satu dengan lain. Kami mau mensupport, mendukung program pemerintah di tempat kami berdomisili. Supaya disitulah Tuhan mengajarkan kami menjadi saksi untuk jadi terang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bahkan kami percaya doa orang benar dengan penuh yakin dan kesungguhan besar kuasanya, besar hasilnya. Terpujilah Engkau Bapa. Bahkan sebentar nanti kami akan berpisah satunya lain dan tinggalkan tempat ibadah ini yang berkendaraan roda 2, roda 4 Tuhan, baik yang menumpang kendaraan umum, baik yang mengemudikannya, berikan konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan sehingga terhindar daripada segala bencana kecelakaan maut yang tidak berlaku atas hidup kami. Tibakan kami dan masuk ke rumah selamat, pertemukan kami pada hari Minggu untuk kami boleh bersama-sama dalam ibadah di akhir tahun 2021 ini. Inilah yang menjadi doa kami. Dipercaya semua yang kami sudah lakukan sesuatu yang baik dan termanis untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau. Sebentar kami akan berpisah. Mari Engkau sertai pimpin dan perjalanan kami. Kita akan berkat Tuhan. Sebab itu kekasih-kekasihku, marilah kita pulang ke masing-masing. Dan sekarang terimalah kiranya berkat dan anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa,
cinta dan kasih sayang dari putra-Mu yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, pengentaran, pimpinan kuat kuasa Allah Roh Kudus turun tinggal memimpin menyertai dengan kita sekalian. Mulai pada siang hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput umat yang saleh, bawa kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal hingga kekal bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya Bapa, terima kasih. Selamat hari Natal Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saya berada di Jemaat GPD Gria 50 Medlen Tambun Cibitung. Bersyukur, terima kasih, bersemangatlah mereka mengikuti ibadah perayaan Christmas 2021. Sebab itu marilah kita memasuki tahun baru 2022 ada semangat Pantekosta, kiranya berkat yang dari Tuhan limpah dalam kehidupan kita, sebagaimana tema yang diambil di GPDI Gria 50 Medlen, Kolose pasal 3 ayat 14. Di atas kesemuanya itu kasih yang mengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Sebab itu Allah adalah kasih, Dia adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat GPD Gria 50 semangat, tetap semangat. Sekali Penster tetap Penster, sekali Yesus tetap Yesus. Puji Tuhan. Ibu Gembala beri percayaan buat saya menyampaikan 2 session loh. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Moga kiranya Tuhan Kepala Gereja akan balas memberkati dengan lipat kali ganda. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat jiwani. Berkat Tuhan yang melimpah dan kehidupan kita. Ebenezer, bukan saja sampai di sini, tapi untuk selama-lamanya, selama-lamanya berkat Tuhan ada di atas kita semua. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Merry Christmas and Happy New Year dari Petrus Pinaria, Tangerang. Amin. Haleluya.